Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Berjuang menuju Piala Dunia, pemain timnas berangkat ke Arab Saudi. Lahan kosong seluas 4 hektar di Cilegon terbakar, 4 mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diduga korsleting listrik, mobil terbakar di jalan utama Kota Serang. Delapan pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 menuju Jeddah, Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA980 dalam lanjutan kualifikasi round 4 zona Asia Piala Dunia 2026. Pemain timnas yang berangkat yakni Rizky Ridho, Hernando, Jody Amat, Kambuaya, Lili Pali, Egy Maulana Fikri, Yance bersaudara, dan satu tambahan pemain penjaga gawang, Nadeo Argawinata. Para pemain datang ke bandara tidak secara bersamaan. Hernando dan Jordi Amat dan manajer timnas Sumarji tiba di waktu bersamaan. Sementara Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Yakub dan Yance terlebih dahulu sudah tiba di bandara. Sang penjaga gawang, Hernando Ari, mengaku siap jika diturunkan pelatih Patrick Clifford saat melawan Arab Saudi lantaran 2 kiper timnas Indonesia masih dalam keadaan pemulihan cedera. Kondisi gimana? Sehat ya. Aman ya. Ngobrol sama pemain di grup gimana, Deo? Aman, pada semangat semua. Satu pemain yakni Nadeo Argawinata dipanggil lantaran 2 kiper timnas masih pemulihan pasca mengalami cedera yaitu Martin Paes dan Emil Audero. Sementara para pemain lain akan berangkat dari masing-masing negara, baik dari Amsterdam maupun dari Bangkok, Thailand. Seluruh pemain sangat siap untuk meraih hasil positif untuk lolos ke Piala Dunia. Hari ini kita berangkat, ya, ada 11 pemain, Ridho, Kambuaya, Yakub, Yance, dan seterusnya, ada 11 pemain. Selanjutnya termasuk Nadeo ya, mungkin banyak teman-teman nanya Nadeo juga berangkat, tapi dikarenakan semalam baru kita panggil dan pesawatnya tidak bisa bersamaan, maka Nadeo nanti jam 3. Selanjutnya untuk yang dari Bangkok, ini tadi barusan sudah landing di Jeddah. Yang Sananta juga barusan saja landing di Jeddah. Terus yang lain dari Eropa itu ada jadwal hari ini, ada jadwal tanggal 4, ada jadwal tanggal 5, dan terakhir itu tanggal 6. Artinya memang datangnya bergelombang, tidak bersamaan. Tapi sebagian besar itu hari ini dan besok. Kondisi fisik dan juga mental pemain seperti apa mungkin Pak? Kondisi fisik, karena pemain semuanya rata-rata bermain di klub masing-masing dan klub masih aktif, sehingga fisik tidak jadi persoalan. Kalau kondisi mental, para pemain semuanya kondisinya sangat baik. Patrick Clifford memanggil 29 pemain tim Garuda dalam lanjutan pertandingan kualifikasi round 4 zona Asia Piala Dunia 2026. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Kata-kata hari ini ada Mas Ridho? Pesan buat masyarakat Indonesia.
Seorang komisaris dan direktur salah satu perusahaan konsultan keuangan yang berkantor di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, ditangkap polisi setelah kedapatan menggelapkan uang ratusan juta rupiah milik perusahaan. Terbongkarnya penggelapan uang itu bermula ketika pemilik perusahaan menemukan adanya transaksi keuangan yang dinilai tidak wajar. Karena merasa curiga, pemilik perusahaan memerintahkan bagian keuangan untuk melakukan audit. Setelah ditelusuri, penggelapan itu diketahui dilakukan secara bertahap mulai dari pertengahan Agustus hingga September 2025 dengan total kerugian mencapai 150,6 juta rupiah. Uang itu digelapkan dengan cara melakukan tarik tunai menggunakan kartu ATM perusahaan beserta nomor PIN yang didapat komisaris dari direktur. Berdasarkan pengakuan pelaku, uang perusahaan itu digunakan untuk bermain judi online. Pelaku juga mengaku sudah keranjingan bermain judi daring selama 3 bulan terakhir dan pernah menang sebesar 60 juta rupiah. Terbongkarnya diketahui bahwa adanya rekening koran. Setelah diketahui adanya pengeluaran uang yang tidak wajar, ditanyakan kepada direktur dan komisaris tersebut. Artinya yang mengetahui pengeluaran rekening tak wajar itu pemilik dari PT tersebut gitu ya? Betul, owner daripada jasa keuangan tersebut. Nah, dari pengakuan para pelaku ya, uang itu dipakai untuk apa, Pak? Setelah uang itu dia dapati, uang itu ya tidak langsung cash, tapi direkturnya memberikan ATM yang diberikan langsung juga dengan PIN-nya, sehingga bebas tuh seorang komisaris mengambil uang tersebut. Setelah uang itu didapati, digunakan ternyata hanya buat judi online. Kini kedua pelaku telah mendekam di ruang tahanan Polsek Cisauk, Polres Tangerang Selatan. Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan dengan pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Unjuk rasa ratusan massa di depan gedung DPR di Kota Cilegon yang awalnya berjalan damai berubah menjadi kerusuhan. Massa yang memaksa masuk ke dalam gedung DPRD berusaha menerobos brigade pihak kepolisian. Saling dorong antara massa dan polisi pun tidak terhindarkan. Bahkan pengunjuk rasa yang emosi di mana melempari anggota polisi dengan menggunakan kemasan air mineral dan benda keras lainnya. Untuk mengurai konsentrasi massa dan menghentikan aksi anarkis, pihak kepolisian terpaksa menyemprotkan air dan kendaraan water cannon yang membuat massa berhamburan dan berusaha menjauh dari titik lokasi meski beberapa di antaranya masih bertahan dan melawan. Akibat kejadian ini, 3 orang pengunjuk rasa diamankan oleh petugas karena diduga sebagai provokator. Sementara beberapa anggota polisi juga mengalami luka ringan akibat lemparan benda keras. Kegiatan ini merupakan simulasi pengamanan yang digelar oleh Polres Cilegon untuk menjaga kesiapan anggotanya dalam menghadapi setiap potensi atau ancaman yang berakibat terjadinya kerusuhan. Berdasarkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 dan juga ada tertulis di protokol PBB ya, di konvensi yang ada di Havana-Cuba bahwa menjelaskan bagaimana aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan kepada masyarakat ya, di setiap negaranya. Oleh karena itu kami membuat suatu kegiatan simulasi dengan melibatkan personil-personil dari instansi terkait. Siapa itu instansi terkait? Antara lain yang pertama adalah tentu mitra CJS kami, Criminal Justice System, yaitu kejaksaan. Kenapa? Karena kejaksaan pun yang nanti akan melihat sejauh mana ketika ada pelanggaran kitab undang-undang hukum pidana, itu menentukan siapa plager pelaku pidananya. Plager atau pelaku pidananya maupun don plager
yang menyuruh melakukan terhadap perbuatan yang diduga ada tindak pidana. Langkah-langkah yang sifatnya strategis ya, bagaimana untuk mengamankan suatu kota dari berbagai macam ancaman yang memang ini menjadi kekhawatiran masyarakat Kota Cilegon. Semoga si Cilegon dengan adanya simulasi yang dilakukan oleh Polres dan bersama unsur pemerintah daerah ini bisa menciptakan ketertiban dan juga kenyamanan bagi masyarakat. Pihak kepolisian juga menghimbau agar seluruh elemen masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.